Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorionis di F1 24 untuk karir episode keempat. Dan sekarang kita bakal balapan atau race di F1 GP Kanada, tepatnya di sirkuit Gilles Villeneuve. Dan sekarang kita udah ngelakuin kualifikasi. Oke, di kualifikasi Lando Norris start dari posisi pertama atau dia mendapatkan posisi pertama, kemudian Verstappen kedua, terus di baris 2 diikuti Hamilton dan juga Carlos Sainz. Sementara itu Pras akan start dari urutan kelima bersama dengan Oscar Piastri yang ada di sebelah kita. Gap kita 0,3 dari Lando Norris dengan kompon ban intermediate di cuaca wet condition. Nah, di klasemen untuk sementara kita masih di posisi ke-7 dengan 29 poin. Sementara itu Verstappen menjadi leader dengan total 83 poin. Klasemen konstruktor kita masih bersama Visakes F di urutan kelima dengan perolehan 30 poin. Akumulasi dari penyaksi Yuki dan juga dari Prastino Pras. Dan selama 3 balapan terakhir, jujur performa dari Mas Pras ini ada peningkatan. Kita seiring waktu kita semakin bisa memperbaiki hasil balapan dengan terakhir kita finish di posisi kedua untuk F1 GP Miami kemarin. Nah, apakah kali ini bakal ada kemungkinan untuk kita bersaing lagi di barisan depan? Semoga saja. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Price, Oscar Piastri, Perez, Fernando Alonso, Russell, Norris, Stroll, Gasly, Tsunoda, Albon, Magnussen, Bottas, Hulkenberg, Leclerc, Sargent, Ocon, and Zhou Guanyu. With preparations almost complete, let's head down to the track. Nah, ternyata untuk hasil dari kualifikasi ada yang berubah, di mana untuk Lando Norris yang meraih pole position, dia terpaksa dihukum penalti turun beberapa grid hingga dia akan start dari urutan ke-9 yang semula di posisi pertama. Alhasil Mas Pras pun startnya naik di tempat keempat. Ini bakal menambah keuntungan bagi Visakes F untuk mengambil kesempatan nanti di lap pertama, karena lap pertama adalah lap yang paling krusial untuk mengambil posisi yang kita inginkan. Semoga aja misi kita berjalan sukses di balapan round keempat kali ini. Oke semua, dan inilah dia ronde keempat atau race keempat F1 Career 2024. It's on the way. Menuju tikungan pertama, kita bakal mengambil dari sisi kiri. Oke, nampaknya kita masih belum ada celah yang bisa kita masuki dari Lewis dan juga Carlos Sainz. Oke, kali ini di tikungan ke-3. Nice sekali. Dan jujur di track kali ini atau di balapan kali ini gue kurang latihan. Jadi kalau ada beberapa racing line yang kurang pas, mohon dimaafin ya. Oke, sekarang kita bakal fokus untuk mendekati Lewis Hamilton. Dan sekarang kita bakal ngelakuin pengereman lagi. Ini sektor DRS, cuman kalau yang pertama DRS belum kebuka guys ya. Oke, sekarang lurusan lagi menjelang tikungan hairpin. Sepertinya exit kita setelah keluar tikungan tadi masih belum dapat, jadi kita malah lebar juga. Astaga, ada kontak dengan Lewis Hamilton. Apakah merusak front wing kita? Sepertinya aman. Bismillah, semoga kita bisa untuk race lagi selanjutnya dengan cara yang cukup aman. Dan kini menuju last chicane atau tikungan S terakhir yang ada di sirkuit Gilles Villeneuve. Kemudian masuki main straight. Lap pertama telah usai. Lap kedua DRS sudah bisa kita aktifkan di lap kedua ini. Dan kali ini kita menggunakan kompon ban depan belakang itu soft semua ya. Masa kayak kita menggunakan ban di stint pertama itu menggunakan kompon ban soft. Ini memang cenderung bilang agak beresiko karena kebanyakan pembalap di sini itu menggunakan kompon medium atau paling enggak hard cuy. Nah, gue pengen pakai soft, kira-kira bisa bertahan berapa lama. Sekaligus untuk fokus dan supaya mobilnya bisa kencang untuk ngejar pembalap yang ada di barisan terdepan. Oke, sekarang kita bakal mencoba mengovertaking Lewis Hamilton di tikungan hairpin. Kita akan mencoba untuk late break
Nice, kita block pass. Finally, Mas Pras masuk mengovertaking Hamilton tanpa ada konteks sedikit pun. Terima kasih buat Hamilton yang udah ngebuka ruang untuk Prasetyo Pras. Namun sekarang dengan Hamilton datang, kita akan di-overtake kembali. Apakah ini bakal terjadi? Dan sepertinya kita masih mampu mendefense serangan balik dari Lewis Hamilton. Lap kedua telah usai, kini lap ketiga, tikungan pertama, entry corner. Prasetyo Pras menjadi fastest lap of the race. Dan kini Verstappen mengovertaking Carlos Sainz. Mereka berdua side by side, berebut posisi pertama. Entry corner lagi. Oke, inilah dia. Masih kita mencoba mencari ruang kosong dari Verstappen. Dan inilah dia momentumnya. Sepertinya Verstappen lock up, untung dia tidak melebar. Pandai sekali Verstappen, dan saat ini zona DRS kita aktifkan. Dan saatnya kita bersiap-siapnya, kalau gapnya dekat mungkin kita udah bisa mengovertaking. Oke, kita kurang traksi di sini dan kita ketinggalan sama Verstappen di posisi kedua. Menuju hairpin, Hamilton mencoba mengovertaking, tapi kita mengambil inside line agar Hamilton tidak memblok pas seperti serangan kita yang kita lakuin kepada Hamilton tadi di lap sebelum ini. Namun dengan bantuan DRS, akankah Hamilton mengovertaking Prasetyo Pras di penghujung dari backstride sirkuit Gilles Villeneuve? Last corner, full gas kembali dan kini kita masih aman. RHD, kok RHD? DRS on dan menuju first corner, lap keempat. Dan seperti yang kalian lihat, ini penggunaan ban belakang dengan kompon soft benar-benar boros parah cuy. Tapi ya inilah resiko jika kita mencoba-coba menggunakan setup yang tidak rekomendasi dari tim kita. Harusnya kita menggunakan medium di lap atau di stint pertama. Nah kita maksa pakai soft. Ya wajar sih, rookie dan masih pengen coba-coba mencari kemungkinan kita bisa tampil cukup optimal. Lap keempat memasuki sektor kedua akhir. Hari ini Verstappen masih di posisi kedua dan Carlos Sainz di posisi pertama. Lagi dan lagi Lewis Hamilton datang menghantui. Fokus ke fighting, kemudian exit corner, dan sekarang zona DRS sudah kita masuki. DRS akan segera kita aktifkan. Inilah dia, fokus di backstride. Namun sepertinya ancaman akan segera datang dari Hamilton kita yang mengovertaking dari sebelah kanan misalnya. Dan Hamilton masih bisa kita tahan cuy. Oke, lap keempat telah usai, memasuki lap kelima. Kita masih mencoba slipstream, masih menggunakan DRS. Kemudian first call kita block pass. Verstappen masih kembali side by side dengan Verstappen, wheel to wheel. Masih kembali bertarung mereka berdua, Pras versus Verstappen. Full gas kembali, kita beri ruang kepada Verstappen, kita bakal ngalah dulu. Kemudian oke, ada ruang kosong, kita overtake kembali. Namun Verstappen, apakah dia bakal melawan kembali? Dan tidak cuy. Oke, nice, akhirnya Mas Pras nyaman dan aman di posisi pertama. Tapi jangan senang dulu, yang kini dia datang mengovertake kembali. Verstappen ngambil inside line dan ternyata Prasetyo Pras masih mampu untuk lebih berani memanfaatkan manuver ekstrim dari Max Verstappen. Hairpin corner, lap kelima, sektor ketiga akan segera kita masuki. Lap ketujuh kita masuk ke pit untuk mengganti kompon ban menjadi kompon ban hard. Oke, ancaman datang dari dua mobil sekaligus. Ternyata Verstappen dan juga Hamilton. Keep fokus, keep fighting, hati-hati. Dan kini Verstappen menjadi kembali pengisi tempat kedua. Dan Pras terpaksa harus lebih ngepush di lap ke-6 mulai saat ini. Guys, sekarang kondisi ban kita belakang udah nggak ada grip sama sekali. Udah nggak enak banget buat ngebejegas cuy. Kayaknya gue bakal ngambil perubahan strategi dengan masuk ke pit di lap ke-6 cuy. Karena kondisi ban belakang itu udah nggak memungkinkan parah. Nggak memungkinkan banget, pokoknya ini parah banget. Jadi kita harus masuk ke pit sekarang. Pokoknya harus sekarang wajib masuk ke pit. Dan sekarang bakal cari aman dulu dengan tidak maksa melawan pembalap atau mobil yang akan mengovertaking kita. Mungkin nggak lama lagi Hamilton sama Fernando Alonso akan segera mengovertake kita di zona DRS. Oke, box this lap.
box di slab dan kita relakan tempatin sementara kepada mereka berdua. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pit. Kompon hard akan kita gunakan. Let's go, come on guys, fokus dan here we go. Kita merupakan mobil serta pembalap pertama dan juga tim pertama yang masuk ke pit mengganti ban lebih dahulu. Lap ke-6 menjelang lap ke-7. Nah sekarang karena kita udah pakai hard, itu biasa di awal-awal penggunaan ban ini itu bakal agak sulit ya, karena saking kerasnya jadi kayak gripnya masih kurang bagus. Dan nanti mungkin bakal maksimal kalau udah 2 atau mungkin 3 putaran. Itu bakal maksimal penggunaan dari kompon ban ini berbarengan dengan kondisi suhu yang sudah mulai memanas. Jadi sekarang kita bakal fokus aja untuk terus nge-push dan mencoba terus beradaptasi dengan kompon hard agar nanti di lap ke-7 akhir menjelang lap ke-8 atau mungkin ke-9 kita bisa meng-undercut beberapa mobil, beberapa pembalap serta rival-rival kita untuk masuk di 3 besar lagi. Itu aja harapannya, semoga kita nggak sampai mental dari 3 besar. Bismillah. Oke, lap ke-8 sepertinya para pembalap sudah masuk ke pit dan sekarang berapakah tempat yang akan kita dapatkan di mana Yuki juga masuk ke pit sementara waktu. Oke, lap ke-9 menuju first corner, kemudian second corner, third corner. Here we go, Pras masuk di tempat ke-12. Tenang aja, masih ada lap ke-9 menjelang lap ke-10. Itu juga waktu yang digunakan untuk para pembalap mengganti kompon ban juga. Nah kemungkinan yang masuk di lap ke-9 akhir jelang lap ke-10 itu pembalap yang menggunakan kompon hard cuy. Kalau medium ya sebelumnya. Nah sekarang ini juga memiliki misi atau goals yang harus kita capai, yakni menghindari collision di 3 lap. Nah sekarang tinggal 6,6 lap lagi. Jadi kita bakal ada bonus dari objektif yang kita selesaikan di balapan kali ini. Oke, hairpin corner. Sekarang kira-kira berapa nih tempat yang akan kita dapetin sesaat lagi. Last corner, here we go, lurus utama dan main straight menuju lap ke-10. Kita berapakah tempat yang akan kita dapetin? Let's go, come on, gak sabar. Dan sepertinya Carlos Sainz udah keluar dari pit ya. Dia di posisi ke-5. Nah sekarang kita masih nge-stuck di tempat ke-6. Nah kira-kira ini merupakan posisi final yang sudah para pembalap semua masuk ke pit kah, atau mungkin emang kita aja yang terlalu lambat? Ini bikin penasaran. Nah mungkin nanti di lap ke-11 kita bakal tahu pasti kira-kira ini posisi yang udah kita dapetin di mana para pembalapnya udah masuk ke pit, atau mungkin ini posisi yang dimana kita malah ngelambat cuy. Jadi kita bakal coba lihat ya di akhir-akhir lap ke-10. Dan guys ini sorry banget, gak tau kenapa di atas dari mobil kita, tepatnya di grafis bagian awan, itu kayak ada bercak-bercak yang muncul. Aneh kan? Waktu di balapan tadi di awal kan nggak ada sih, ini baru muncul sih kayaknya cuy. Tuh, itu ngeganggu banget. Apakah itu efek atau bug yang ada di F1 24 atau mungkin ada settingan grafis yang gua belum perbaikin. Ya let's see nanti guys ya. Oke, sekarang lap ke-10 sudah selesai. Dan sepertinya ada beberapa mobil masuk ke pit seperti si Lando Norris masuk ke pit. Dan sekarang kita oke, nice. Mas Pras ternyata kembali di tempat ketiga. Here we go. Tempat keempat maksudnya. Oke, sepertinya Sergio Perez masuk ke pit dengan kompon hard. Luar biasa, dia bertahan selama ini. Dan ternyata 2 pembalap masuk ke pit, yakni Piastri dan juga Sergio Perez. Sehingga sekarang Mas Pras alias Prasiono Pras kembali di 3 besar dengan mengisi tempat kedua. Kita terbuat gap dengan si Carlos Sainz tergolong cukup dekat, yakni 0,9 detikan. Dan gap ke belakang itu jauh sekali dengan Hamilton, gap kita 2,3 detikan. Nah ini adalah kesempatan bagi Pras untuk mendekati Carlos Sainz di beberapa lap ke depan. Sepertinya kemenangan kayaknya ada kemungkinan nih bisa kita dapetin di race GP Kanada atau di sirkuit Gilles Villeneuve. Round keempat cukup asik dan sekarang menuju hairpin corner. Here we go. Dan sorry banget ini untuk grafis di bagian atas, tepatnya di awannya itu kayak ada bercak-bercak yang
gak enak banget buat dilihat. Jadi sorry banget, entah itu emang bug dari F1 gamenya atau mungkin ada pengaturan grafis yang belum gue sempurnain. Nanti bakal gue coba lagi perbaikin ya. Oke, last weekend, last corner, lap ke-12 telah usai dan kini gap dengan Carlos Sainz menjauh lagi. Oke, kayaknya Carlos Sainz udah ngedapetin ritme balapnya dengan kompon hard, sehingga untuk kita kejar itu bakal susah sih. Tapi ya kita coba aja, barangkali ada sebuah mukjizat bagi Prasetyo Pras di balapan kali ini. Tikungan hairpin di lap ke-11 kita memiliki misi untuk mengejar Carlos Sainz sebelum lap ke-16. Semoga bisa kita selesaikan. Here we go. Gap dengan Carlos Sainz 0,5. Kita masih mencoba mengejar dengan bantuan dari DRS. Backstride menuju last chicane atau last corner atau S kecil terakhir di sirkuit Gilles Villeneuve, dan kini semakin rapat. Here we go, di area open lagi, lap ke-15 masuki dan sekarang kita mencoba late break, kita overtaking Carlos Sainz. Oh my goodness mate, sebuah kontak terjadi dan kini kita berdua masih wheel to wheel, namun Carlos Sainz mampu melepaskan ancaman dari Prasetyo Pras. Masuk perlahan, kita geber lagi. Here we go, duel sengit dengan Carlos Sainz. Vizakes FRB versus Ferrari. Kali ini Ferrari masih menjadi pembalap mobil yang paling kenceng dari sopan. Dan sejujurnya andai pun kita nggak menang ya wajar. Mobil kita bukan mobil yang se-powerful Ferrari, Mercedes, Red Bull, dan juga McLaren. Jadi cukup wajar. Ibarat kata kalau di MotoGP tim ini adalah tim satelit lapis kedua. Jadi ya wajar saja. Tapi ya kita nggak boleh putus asa. Masih ada beberapa lap yang bakal kita maksimalkan. Ya meskipun kita gagal untuk mencapai objektif kita yang ini, tapi ya kita masih ada kesempatan untuk menjadi pemenang di sisa race F1 Kanada. Oke, ada kontak dengan Carlos Sainz cukup berbahaya. Apakah itu merusak sebagian dari mobil kita? Semoga aja enggak sih. Dan resmi misi kita gagal atau objektif kita yang barusan gagal tercapai. Tapi nggak masalah, masih ada 2 lap yang bisa kita maksimalkan untuk merebut posisi pertama dari Carlos Sainz. 0,2 gap dengan Carlos Sainz. Keep focus, keep fighting. Battle sengit antara Carlos Sainz versus Prasetyo Pras. Full gas lagi. RHD di area open dan sepertinya kita kedatangan musuh yang nyempil di belakang. Siapa lagi kalau bukan Verstappen cuy. Wah bahaya nih. Oke, sekarang di area open di backstride. Lap ke-16 hampir usai dan ancaman datang dari Max Verstappen yang mencoba overtaking dari sebelah kiri atau sebelah kanan, dan sepertinya Verstappen belum ngelakuin aksi overtaking. Here we go, lap ke-16 Ferrari versus Vizakes FRB. Satu setengah lagi overtaking Carlos Sainz dan masih bisa akhirnya, namun Carlos Sainz masih kembali melawan Ferrari, masih melawan lagi. Oke, here we go, finally akhirnya Prasetyo Pras mengambil alih posisi pertama. Finally, astaga, ada kontak dengan pagar pembatas. Ini ngebikin fronting kita mengalami sedikit kerusakan, sehingga meskipun ini ada sedikit kerusakan tapi sangat berpengaruh kepada performa dari aerodinamika. Semoga saja kita mampu bertahan meskipun kayaknya bakal mustahil cuy dengan kondisi seperti ini. Lagi dan lagi ancaman datang dari Carlos Sainz dan juga Verstappen. Musuh kita ada 2 mobil, Verstappen dan juga wow, kita blok pas dulu Carlos Sainz dan gini, astaga, jelas banget dari segi akselerasi aja kita nggak mampu mengatasi Ferrari. Dan kini sudah tamatlah, sudah 2 lap terakhir kita dibasmi oleh Verstappen dan juga Carlos Sainz. Sial banget sih. Lap ke-18, final lap, 3 mobil, 3 pembalap bertarung sengit untuk posisi pertama di Canadian Grand Prix. First call, kita block pas Verstappen, siapa sangka overtaking dari Pras mampu membuat Verstappen turun di tempat ketiga di first corner. Meskipun agresif dan sangat mengagetkan, tapi kita masih bisa menghandle dengan cukup baik. Oke, saat ini battle kembali berlangsung dengan Carlos Sainz. Here we go, Carlos Sainz versus Prasetyo Pras.
pertarungan kembali semula. Verstappen, hati-hati. Verstappen mulai datang mengejar dan kita masih bisa memblocking. Here we go, kali ini menuju hairpin corner. Satu sektor di RS tersisa. Itulah yang akan kita maksimalkan, atau mungkin bakal menjadi mimpi buruk dari Pras dengan di overtaking oleh Max Verstappen. Here we go, come on guys. Gapnya deket banget, jadi Verstappen bakal bisa ngejar. Dan sekarang hati-hati kita ambil inside line. Kita bakal mendefend dari sebelah kanan. Here we go. Last week kita block pass lagi Verstappen. Dan last corner menuju garis finish. Carlos Sainz menang dan Valentino Perez menempati tempat 2 serta Verstappen ketiga. What a race di Canadian Grand Prix. Fantastic drive, bring it home. Akhirnya usai sudah race GP Kanada di mana Carlos Sainz keluar sebagai pemenang di balapan kali ini. Kemudian di 3 besar dilengkapi oleh Perez dan juga Verstappen, Hamilton, Alonso, Norris, George Russell, Perez, Oscar dan juga Stroll melengkapi top 10 di hasil F1 GP Kanada. Kemudian di klasemen di posisi pertama ada Verstappen dengan total 99 poin. Kemudian kita di posisi keempat, kita naik dengan jarak sekarang menjadi 52 poin kepada si Max Verstappen. Kita di tempat keempat, tepat di bawah dari McLaren dan juga si Ferrari. Apakah di next round kita bakal tampil seperti ini lagi? Ya semoga saja. Intinya kita bakal terus improve skill dan berharap bisa meraih kemenangan pertama di musim ini, tepat di musim pertama di F1 24 karir. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di F1 Karir Gameplay. Oke, episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Ferrari, do it again.